Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rosilina Novia Anggraini, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Pada pembahasan kali ini, materi yang saya ajarkan adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yuk, kita simak bersama-sama video berikut ini. Halo, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum memasuki materi kali ini, sebaiknya mari kita berdoa dan ucapkan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran dari materi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, peserta didik mampu mengetahui semua kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum memasuki materi-materi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, apakah kalian masih ingat dengan materi ini? Yuk kita bahas bersama. Apakah kalian tahu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ada berapa? Ya, betul. Ada banyak sekali kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Mari kita bahas Kerajaan Kutai. Bagaimanakah perkembangan kehidupan mulai dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta contoh bukti yang masih berlaku di Indonesia. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki sejarah tertua pada abad keempat. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di Sungai Muhakam, dengan meninggalkan bukti Prasasti Yupa. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, di mana memiliki fungsi sebagai tugu peringatan kebaikan Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai di dalam bidang kehidupan politik sejak munculnya perkembangan pengaruh Hindu di Kalimantan Timur, terjadinya perubahan dalam tata pemerintahan. Dari sistem pemerintahan kepala suku menjadi pemerintahan raja atau feodal. Raja-raja yang pernah berkuasa pada kerajaan Kutai adalah sebagai berikut. Raja Kudungga disebut dengan founding father pada kerajaan Kutai ini. Uniknya, nama raja pertama ini merupakan nama lokal yang dipengaruhi oleh budaya Hindu. Hal ini kemudian melahirkan persepsi para ahli bahwa kekuasaan Raja Kudungga pengaruh dari agama Hindu baru ke Nusantara. Kedudukan Kalingga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Raja Aswawarman saat memerintah tertulis pada Prasasti Yupa, di mana menyatakan bahwa Raja Aswawarman merupakan raja yang sangat cakap dan kuat. Pada masa pemerintahannya, Raja Aswawarman memiliki wilayah kekuasaan kerajaan Kutai yang diperluas sebagaimana besarnya kerajaan-kerajaan Kutai tersebut, dengan dibuktikan adanya pelaksanaan upacara yang dilakukan di India pada masa pemerintahannya. Raja Mulawarman merupakan putra dari Aswawarman. Ia membawa kerajaan Kutai ini ke masa gemilangnya atau ke puncak kejayaannya. Rakyat menjadi hidup sejahtera, aman, dan tertib. Dengan keadaan seperti inilah akhirnya Raja Mulawarman mengadakan sebuah upacara korban emas yang sangat banyak. Pada kehidupan ekonomi kerajaan Kutai, disebutkan dalam prasasti bahwa Raja Mulawarman membagikan 20.000 ekor sapi untuk golongan Brahma dan membagikan emas yang dimana dinyatakan adanya kehidupan perdagangan saat itu. Kerajaan Kutai dilihat dari kehidupan sosialnya, terjadinya sebuah hubungan humoris antara Raja Mulawarman dengan kaum Brahmana. Dijelaskan juga di Prasasti Yupa, di mana di dalamnya ada upacara tempat suci memuja Dewa Siwa. Selanjutnya, adanya kehidupan budaya kerajaan Kutai disebutkan di dalam kehidupan budayanya
adanya upacara Hinduan yang disebut dengan Pratyastoma. Kehidupan budaya di mana raja memimpin upacara saat itu dipimpin oleh kaum Brahmana yang berasal dari Indonesia yang mampu menguasai semua bahasa Sanskerta. Pada kehidupan beragama kerajaan Kutai, pengaruh perkembangan di masyarakat yaitu Brahmana dan Ksatria, khususnya di agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, adanya sistem kasta pada kerajaan yang bercorak agama Hindu. Nilai tingkat kehidupannya memegang dua kelompok. Berikutnya merupakan contoh bukti yang masih berlanjut hingga saat ini di Indonesia. Peninggalan-peninggalan yang masih ada hingga saat ini berupa prasasti Yupa, kalung ciwa, ketopong, kalung emas, kalung uncal, tali, keris, kelambu kuning, dan lain-lain. Dapat dilihat juga adanya Candi Prambanan. Selanjutnya, mari kita membahas kerajaan Tarumanegara dilihat dari bidang sosial ekonomi, budaya, beragama, serta contoh bukti yang masih berlanjut. Kerajaan Tarumanegara di bidang kehidupan politiknya, Raja Punawarman adalah raja yang besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dapat dibuktikan di Prasasti Tugu yang menyatakan Raja Punawarman telah memerintah untuk menggali sebuah kali atau sungai di mana berpengaruh besar untuk sekitar, yaitu sebagai irigasi untuk memperlancar pengairan sawah pertanian rakyat pada saat itu. Dapat dilihat juga dari kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang sudah mengatur rapi bagaimana kehidupan sosial saat itu. Dilihat dari upaya Raja Punawarman yang berusaha meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Punawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap dalam melaksanakan setiap upacaranya sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Selanjutnya, adapun kehidupan ekonomi pada Kerajaan Tarumanegara dapat dibuktikan di Prasasti Tugu yang menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintah rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Dengan pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang sangat besar bagi masyarakat Kerajaan Tarumanegara saat itu. Sebagai sarana lalu lintas, pelayaran, perdagangan antar daerah kerajaan ke dunia luar. Akibatnya, kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Tarumanegara sudah berjalan dengan baik dan teratur. Dapat dilihat dari kehidupan budaya Kerajaan Tarumanegara, agama Hindu yang berkembang di wilayah Kerajaan Tarumanegara merupakan Hindu Wisnawa atau Hindu Wisnu. Bukti ini terdapat pada Prasasti Ciuretun yang dibuat dengan meninggalkan jejak kaki Punawarman sebagai lambangnya. Masyarakat Tarumanegara sebagai besar menganut kepercayaan asli yaitu animisme dan dinamisme. Kehidupan beragama Kerajaan Tarumanegara sendiri dilihat dari teknik cara penulisan huruf-huruf yang ditemukan di Prasasti Tarumanegara yang menunjukkan di mana bahwa tingkatan budaya itu sudah sangat pesat dan besar. Sehingga adanya prasasti tersebut menunjukkan bahwa saat itu sudah ada alat tulis yang menunjukkan di Kerajaan Tarumanegara sendiri. Mari kita bahas Kerajaan Majapahit. Dilihat dari kehidupan politiknya, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Jadi kehidupan politik Kerajaan Majapahit banyak dilalui pemberontakan dari orang dalam kerajaan itu sendiri. Pada saat pemerintahan Raden Wijaya, banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang dilalui
oleh Ranggalawe, Soranambi, dan pemberontakan-pemberontakan lainnya yang bertujuan untuk menggulingkan Raden Wijaya dari tahtanya. Namun kecakapannya, pemberontakan itu gagal. Dilihat dari aspek kehidupan sosialnya, lokasi yang strategis pada kerajaan Majapahit ini menjadikan pusat perdagangan di Jawa, menjadikan kerajaan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian pedagang. Selain itu juga penduduk bermata pencaharian lainnya juga ada seperti pengrajin emas, pengrajin perak, pengrajin besi, hingga tukang daging dan lain-lain. Kehidupan pada kerajaan Majapahit dilihat dari komoditas, yang dimana komoditas ini dibagi menjadi dua, yaitu komoditas ekspor dan impor. Komoditas ekspor kerajaan Majapahit itu berupa hasil alam seperti lada, garam, dan lain-lain. Sedangkan komoditas impornya yaitu seperti mutiara, emas, perak, keramik, dan barang-barang besi lainnya. Faktor ini mempengaruhi kesejahteraan ekonomi kerajaan Majapahit saat itu, yaitu lembah Sungai Berantas juga termasuk di dataran rendah Jawa Timur yang sangat cocok untuk disajikan sebagai lahan tanaman padi dengan infrastruktur yang memudahkan seperti saluran irigasi saat itu. Kehidupan budaya pada kerajaan Majapahit dapat dilihat dari kebudayaannya. Penduduk kerajaan Majapahit itu sudah sangat maju. Jadi ditandai dengan adanya perayaan keagamaan yang dirayakan setiap harinya atau setiap tahunnya, sedangkan adanya seni dan sastra sangat maju dengan berperan kehidupan budaya masyarakat kerajaan Majapahit saat itu. Dari semua bangunan yang ada, tidak ada tiang-tiang yang luput dari ukiran atau halus dengan warna yang sangat indah. Dapat dilihat dari kehidupan beragama pada masa kerajaan Majapahit, berkembangnya agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Jadi kedua umat beragama ini memiliki banyak toleransi yang sangat baik. Di antaranya Raja Hayam Wuruk merupakan penganut agama Siwa, sedangkan Gajah Mada merupakan agama Buddha. Namun mereka dapat bekerja baik dengan sangat bagus dan baik. Mari kita bahas kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Singasari. Kita langsung ke kehidupan politik kerajaan Singasari saat itu. Pada masa kerajaan Singasari dapat kita lihat dari raja-raja yang pernah memimpinnya, yaitu raja-raja yang memimpin kerajaan Singasari, yakni yang pertama yaitu Raja Ken Arok pada tahun 1222 hingga 1227. Selanjutnya ada Raja Anuspati pada tahun 1227 hingga 1248. Yang ketiga adanya Raja Tahjoyo pada tahun 1248 saja. Yang selanjutnya Raja Rangguwani pada tahun 1248 hingga 1268. Yang terakhir adanya raja yang memimpin pada kerajaan Singasari yaitu Kertanegara pada tahun 1268 hingga 1292. Lalu bagaimanakah kehidupan ekonomi kerajaan Singasari? Kehidupan ekonomi kerajaan Singasari tidak banyak sumber prasasti yang dicantumkan atau diterangkan. Dan secara jelasnya kehidupan perekonomian rakyat Singasari belum jelas adanya kehidupan yang pasti. Akan tetapi, berdasarkan analisis bahwa pusat kerajaan Singasari berada di sekitar lembah Sungai Besar Berantas, yang diduga bahwa rakyat Singasari banyak menganut kehidupan pada sektor pertanian. Dapat dilihat dari kehidupan sosial kerajaan Singasari, keadaan rakyat kerajaan Singasari mulai berangsur-angsur membaik ketika Raja Wisnuwardana naik tahta ke kerajaan Singasari, di mana mengakibatkan adanya kemakmuran yang dirasakan oleh rakyat Singasari itu sendiri. Dapat dilihat juga dari kehidupan budayanya. Saat itu pada masa kerajaan pemerintahan di Singasari terjadinya sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha menjadi bentuk Siwa Buddha. Contoh berkembangnya aliran Tantrayana ini
Kertanegara sendiri menganut aliran Tantrayana. Selanjutnya, kita membahas adanya Kerajaan Sriwijaya, yaitu kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya dapat ditinjau dari raja-raja yang memerintahnya, wilayah kekuasaannya, hubungannya, yaitu raja-raja yang memerintah. Pertama, Raja Dapuntahyang Sriyunasa, yang kedua Balaputra Dewa, yang ketiga Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman. Jika dilihat dari kehidupan sosialnya, Kerajaan Sriwijaya merupakan letak yang sangat strategis. Perkembangannya, perdagangannya di Kerajaan Sriwijaya itu sangat membaik. Dengan banyaknya perdagangan yang singgah di Kerajaan Sriwijaya, masyarakat dapat berkomunikasi dengan mereka yang bersinggah, sehingga mengembangkan bagaimana kemampuan berkomunikasi masyarakat Sriwijaya dengan membuat kecenderungan masyarakat menjadi terbuka dan berpengaruh pada budaya asing. Kehidupan ekonomi pada Kerajaan Sriwijaya dilihat dari bidang pertaniannya. Namun dikarenakan letak yang strategis ini bersimpang jalur dengan perdagangan internasional, membuat hasil bumi ini menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran saat itu di Kerajaan Sriwijaya. Dilihat dari kehidupan budaya dan beragama pada Kerajaan Sriwijaya saat itu, kehidupan beragamanya yaitu kehidupan agama masyarakat Sriwijaya dipengaruhi oleh datangnya pedagang India, di mana pertama adalah Hindu, lalu agama Buddha. Agama Buddha dikenal di Kerajaan Sriwijaya pada tahun 420 Masehi, yang dibawa oleh Itsing melaporkan bahwa Kerajaan Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha saat itu. Dapat dilihat dari kehidupan budayanya saat itu, Kerajaan Sriwijaya, tonggak kehidupan budaya masyarakat saat itu, membanggakan pada pusat pengajaran ajaran Buddha di Asia Tenggara. Para pendeta yang berasal di wilayah sebelah timur Kerajaan Sriwijaya, seperti Cina dan Tibet, banyak menetap di Kerajaan Sriwijaya saat itu. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.